Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nora Wirentia Suhaili, NPM 2113053041. Apa ya pramuka penggalang itu? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang mengenal pramuka penggalang. Di sini, yang pertama kita akan membahas pengertian penggalang. Nah, penggalang adalah sebuah tingkatan dalam pramuka setelah siaga. Biasanya anggota pramuka tingkat penggalang berusia 11 sampai dengan 15 tahun. Yang kedua adalah tingkatan dalam penggalang. Berdasarkan pencapaian syarat-syarat kecakapan umum, pramuka penggalang dapat digolongkan dalam beberapa tingkatan, yaitu yang pertama adalah penggalang ramu, yang kedua penggalang rakit, yang ketiga penggalang terap, dan yang terakhir adalah penggalang garuda. Yang ketiga adalah sistem berkelompok. Nah, setiap anggota pramuka penggalang dikelompokkan dalam satuan-satuan kecil yang disebut regu. Setiap regu itu tersebut terdiri atas 8 orang penggalang. Regu dipimpin oleh seorang pimpinan regu atau sering kita sebut sebagai dengan pinru yang bertanggung jawab penuh atas regunya tersebut. Regu dalam penggalang mempunyai nama-nama untuk mengidentifikasi regu tersebut. Nama regu putra diambil dari nama hewan, misalnya harimau, kobra, elang, kalajengking, dan sebagainya. Untuk nama regu putri diambil dari nama-nama bunga seperti mawar, melati, kenanga, dan sebagainya. Yang keempat adalah satuan terpisah. Pelaksanaan kegiatan kepramukaan dilaksanakan dengan sistem terpisah untuk satuan putra dan satuan putri, di mana pramuka penggalang putra dikelompokkan dengan pramuka penggalang putra lainnya dan dipisahkan dari satuan pramuka penggalang putri. Kode kehormatan untuk pramuka penggalang terdiri atas janji atau kita sebut dengan satya penggalang, yaitu Trisatya. Janji pramuka penggalang Trisatya berbeda dengan siaga dan penegak atau pendega. Dan kode moral atau dharma penggalang yang disebut dengan dasa dharma. Nah, sekarang kita akan membahas kegiatan pramuka penggalang. Kegiatan pramuka penggalang itu dibagi menjadi 7 kegiatan. Yang pertama adalah jambore, yang kedua lomba tingkat, yang ketiga gladian pimpinan regu, yang keempat penjelajahan, yang kelima latihan bersama, dan yang keenam perkemahan. Yang terakhir adalah jambore on the air and jambore on the internet. Yang paling atas, pengertian syarat kecakapan umum penggalang atau kita sebut dengan SKU. Syarat kecakapan umum disingkat SKU adalah kurikulum pendidikan kepramukaan yang wajib dipenuhi oleh seorang calon anggota gerakan pramuka atau calon pramuka penggalang untuk memperoleh tanda kecakapan umum atau kita sebut dengan TKU. Nah, yang di tengah itu adalah tujuan SKU dan TKU. Tujuannya adalah untuk mendorong dan merangsang pramuka penggalang agar memiliki kecakapan yang berguna bagi hidupnya dan memenuhi persyaratan menjadi anggota gerakan pramuka. Dan yang terakhir itu ada tingkatan SKU penggalang. Syarat kecakapan umum atau kita sebut dengan SKU pramuka penggalang terdiri atas 3 tingkatan atau jenjang, yaitu yang pertama adalah SKU tingkat penggalang ramu, yang kedua adalah SKU tingkat penggalang rakit, dan yang terakhir adalah SKU tingkat penggalang terap. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas arti tanda kecakapan umum atau TKU penggalang. Tanda kecakapan umum atau TKU penggalang atau yang biasa disebut sebagai manggar sudah selayaknya diketahui oleh semua pramuka penggalang. TKU mempunyai 3 tingkatan sesuai dengan tingkatan SKU. Tingkatan itu yaitu yang pertama adalah 1 manggar untuk pramuka penggalang yang telah menyelesaikan SKU ramu, dan yang kedua manggar bersusun 2 untuk pramuka penggalang yang telah menyelesaikan SKU rakit, dan yang terakhir adalah manggar bersusun 3 untuk pramuka penggalang yang telah menyelesaikan SKU terap. Nah, di sini yang kedua kita akan membahas arti kiasan TKU pramuka penggalang. Kiasan dalam tanda kecakapan umum penggalang atau manggar itu yaitu yang pertama adalah mayang terurai bertangkai 3, menggambarkan bunga yang sedang berkembang, indah dan menarik, mengibaratkan pramuka penggalang yang riang, lincah, dan bersikap menarik sebagai calon penerus bangsa yang sedang berkembang menjadi dirinya dengan jiwa pramuka berdasarkan Trisatya. Yang kedua adalah mayang terurai mekar ke samping, mengibaratkan semakin terbukanya pandangan penggalang dalam menerima pengaruh yang baik dari lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga adalah warna merah, melambangkan kemeriahan hidup sesuatu yang sedang berkembang. Nah, yang terakhir di sini kita akan membahas pengertian syarat kecakapan khusus atau sering kita sebut SKK dan tanda kecakapan
khusus atau sering kita sebut dengan TKK. Syarat kecakapan khusus yang disingkat SKK adalah semua syarat yang harus dipenuhi seorang pramuka untuk memperoleh tanda kecakapan khusus atau TKK tertentu sesuai dengan usia dan kemampuannya. Penggolongan SKK dan TKK. Berbagai macam SKK dan TKK yang ada dikelompokkan dalam 5 golongan atau bidang. Masing-masing bidang dibedakan dengan warna dasar atau background yang terdapat di tanda kecakapan khusus. 5 bidang SKK tersebut adalah yang pertama, bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak. Yang kedua, bidang patriotisme dan seni budaya. Yang ketiga adalah bidang kesehatan dan ketangkasan. Yang keempat, bidang keterampilan dan teknik pembangunan. Dan yang terakhir adalah bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. Tingkatan tanda kecakapan khusus atau sering kita sebut TKK penggalang. Untuk pramuka penggalang, SKK untuk pramuka penggalang terdiri atas 3 tingkatan dengan bentuk yang masing-masing berbeda. Tingkatan dan bentuknya adalah yang pertama itu purwa, berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna merah. Yang kedua itu madya, berbentuk persegi dengan bingkai berwarna merah. Dan yang terakhir adalah utama, berbentuk segi 5 dengan bingkai berwarna merah. Nah, yang di sini kita juga akan membahas syarat kecakapan khusus atau SKK dan tanda kecakapan khusus atau TKK wajib pramuka penggalang. Yang pertama itu ada SKK dan TKK pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K pramuka penggalang. Yang kedua ada SKK dan TKK pengatur rumah pramuka penggalang. Yang ketiga ada SKK dan TKK pengamat untuk pramuka penggalang. Yang keempat ada SKK dan TKK juru masak pramuka penggalang. Dan yang terakhir ada SKK dan TKK khusus berkemah untuk pramuka penggalang. Untuk pembahasan terakhir, kita akan membahas tujuan SKK dan TKK. Tujuan sistem TKK adalah untuk mendorong dan merangsang para pramuka agar berusaha memperoleh sejumlah kecakapan sehingga diharapkan dapat mengatasi kesulitan dan mampu untuk membaktikan dirinya kepada masyarakat. Sekian dan terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.